Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol, pH, dan produksi gas pada proses fermentasi alkohol dari tape singkong yang beranggotakan Ahmad Miftah Rizky, Khalita, Mauludia Utama, Noval Alwan, Yadi Solihin, dan Syafi. Latar belakang. Alkohol merupakan salah satu bahan kimia yang sangat dibutuhkan untuk industri manufaktur dan kesehatan. Alkohol dapat diproduksi secara fermentasi oleh berbagai mikroba menggunakan bahan baku yang mengandung karbohidrat. Alkohol ini disebut bioalkohol atau bioetanol karena sebagian besar produknya adalah etanol. Efisiensi produksi bioetanol diperoleh melalui ketepatan pemilihan jenis mikroorganisme, bahan baku, dan kontrol proses fermentasi. Tape merupakan salah satu produk hasil fermentasi dari hasil kesepakatan MUI. Makanan dan minuman yang mengandung alkohol tidak boleh melebihi 1%. Sehingga makanan atau minuman yang mengandung kadar alkohol melebihi 1% termasuk dalam kategori haram untuk dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol tape singkong. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu adalah menganalisis pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar alkohol, pH, dan produksi gas yang dihasilkan. Yang kedua yaitu menentukan kondisi optimal waktu fermentasi pada fermentasi terhadap kadar alkohol, pH, dan produksi gas yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu memberikan dasar ilmiah bagi pembuatan tape singkong yang memenuhi syarat kehalalan dan kualitas fermentasi baik dari segi proses maupun hasil. Baik, kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk yang pertama itu ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer 250 ml, labu ukur 100 ml, pipet volume 25 ml, pipet volume 1 ml, pipet ukur 2 ml sampai 5 ml. Kemudian ada timbangan analitik, gelas ukur, kaca gelas arloji, mortar, seperangkat alat destilasi, seperangkat alat kromatografi gas. Kemudian ada dengan menggunakan fase gerak helium. Kemudian juga ada kolom porapak dengan detektor TCD. Kemudian ada kompor, dandang, loyang, sendok, plastik, dan ember. Kemudian untuk bahan yang digunakan yaitu ada singkong, lagi merek NKL, etanol, aluminium foil, dan aquades. Kemudian untuk proses pembuatan tape singkong yaitu singkong dikupas kulitnya sampai bersih. Ditimbang kurang lebih 500 gram singkong dan disortasi. Singkong ditanak selama kurang lebih 30 menit. Setelah matang, diangkat dan didinginkan pada suhu ruang selama kurang lebih 1 jam. Singkong yang sudah matang ditimbang dengan berat 100 gram sebanyak 5 kali per sampel. Masing-masing sampel diberi ragi sebanyak 0,85 gram per sampel. Singkong yang sudah ditaburi ragi dibungkus dengan plastik, kemudian diikat rapat dengan karet dan disimpan selama 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, dan 60 jam pada suhu kamar. Dilakukan pengulangan tiap perlakuan di atas hingga didapatkan 3 kali ulangan. Kemudian destilasi alkohol pada tape singkong. Ditimbang 25 gram tape singkong dan ditumbuk sampai halus. Ditambah 25 ml aquades. Campuran dimasukkan dalam alat alat bulat dan labu destilat dipasang pada alat destilasi dan ditetapkan pada suhu 78 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Didestilasi dan didestilat hasil destilasi ditampung dalam tempat terpisah. Kemudian destilasi dihentikan jika sudah tidak ada destilat yang menetes dalam penampung. Destilat yang didapat ditimbang dalam satuan gram.
lalu dimasukkan dalam botol kecil dengan ukuran 10 mili dan ditutup rapat. Kemudian destilat yang disimpan dalam botol siap untuk dianalisis dengan menggunakan GC atau kromatografi gas. Kemudian ada analisis kadar alkohol etanol dengan kromatografi gas. Dibuat seri konsentrasi 1, 3, 5, 7, persen volume per volume, persamaan kurva baku dengan regresi linear. Diambil 1 mikroliter dari masing-masing larutan singkong dan disuntikan ke dalam kolom melalui tempat injeksi. Luas puncak etanol dan kromatogram dihitung. Kadar etanol tape singkong ditentukan dengan menggunakan persamaan kurva baku. Kemudian pengujian pH. Prosedur pengujian pH dilakukan dengan mengukur suhu sampel terlebih dahulu, kemudian mengukur suhu pH meter pada suhu terukur. pH meter dihidupkan dan dibiarkan agar stabil selama 15-30 menit. Elektroda dibilas dengan aqueous dan dikeringkan dengan tisu. Kemudian elektroda dicelupkan pada sampel sampai diperoleh pembacaan skala yang stabil. Kemudian ada pengukuran produksi gas. Prosedur pengukuran produksi gas dilakukan dengan cara menghitung penurunan air yang ada di dalam gelas ukur 250 mili, alat untuk mengukur volume gas yang keluar selama proses pembuatan bioetanol ini adalah suatu rangkaian yang terdiri dari filtering flask 1500 mili yang dihubungkan dengan gelas ukur 500 mili yang posisinya terbalik melalui selang. Gelas ukur terlebih dahulu dilubangi sesuai besar selang. Kemudian gelas ukur tersebut diisi dengan air volume awal. Kemudian karena adanya produksi gas, maka air yang ada di dalam gelas ukur akan mengalami penurunan. Volume air pada saat pengukuran produksi gas merupakan volume akhir, yaitu besarnya produksi gas dapat diukur dengan menghitung selisih volume awal dan volume akhir. Produksi gas dinyatakan dalam Selanjutnya yaitu metode penelitian. Poin 7 yaitu analisis data. Penelitian yang telah dilaksanakan menggunakan perlakuan monofaktor, yaitu lama fermentasi dengan lingkungan rancangan acak lengkap, dan respon yang diamati adalah kadar alkohol, pH, dan produksi gas. Perlakuan yang diberikan dibagi dalam 5 taraf dengan ulangan sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA, dan jika terdapat perbedaan, maka dilakukan dengan uji wilayah ganda Duncan. Adapun taraf perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu T1 lama fermentasi 12 jam, T2 lama fermentasi 24 jam, T3 lama fermentasi 36 jam, T4 lama fermentasi 48 jam, dan T5 yaitu lama fermentasi 60 jam. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam rancangan penelitian kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.